Halo, sore Fotizen. Selamat bergabung di live-nya Indo Voiceover. Yeay. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat seru. Tapi sebelum kita ke inti poinnya, bisa diramein dulu nih di live-nya Indo Voiceover. Kita sapa-sapa dulu. Ayo ajak teman-teman kalian untuk segera join di live-nya Indo Voiceover biar tidak ketinggalan lagi. Karena di live kemarin tuh ada yang ketinggalan ternyata Fotizen. Kan kita juga ikut sedih ya. Yang ketinggalan itu tidak bisa menyimak pembahasan yang sangat seru banget yang jarang sebenarnya kita bahas. Wah, udah langsung seabrek ini se-RT ikut. Ada kakak Wicaksono, ada kakak Iranici, halo, ada kakak Albar. Selamat bergabung semuanya di live-nya The Voiceover. Bisa sapa-sapa dulu yuk. Bisa sapa-sapa dulu kakak Albar. Kamu asalnya dari mana nih kakak Albar? Ada kakak Iranici. Kayaknya ini tuh penonton-penonton baru kak, atau sebelumnya kakak pernah menonton live-nya Indo Voiceover juga? Yo, siapa di sini yang sering banget nonton live-nya Indo Voiceover bisa angkat tangan. Hai kak, halo kakak Kim Sabe. Nah ini dia andalan kita, kakak Kim Sabe. Halo kakak Raffi, bagaimana kabarnya kakak Raffi? Oh iya, sebelum itu mungkin kalian penasaran siapa sih ini kakak cantik ini gitu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kak, siapakah dirimu gitu. Halo, kenalin aku Sela. Halo kakak Sela. Tuh kita nambah lagi nih pasukan baru. Wah telat nggak ya kak? Enggak kak, kita baru aja mulai kok kak. Bahkan ini kita tuh baru di opening kak, baru intro. Jadi tenang aja. Tinggal di Jakarta kak, dulu siaran di Radio Pop VM Jakarta. Wah, tinggal di Jakarta. Kira-kira nih kakak Albar nih tertarik join di live-nya Indo Voiceover karena apa kak? Apakah karena pembahasan nanti? Gitu. Nah, seperti itu. Seperti biasa, kita live-nya tidak berdua ya Sela, karena hari ini kita akan live bersama teman-teman yang lainnya. Tentu kalau misalnya Votizen di sini semuanya menonton live sebelumnya pasti akan tahu nih, kayaknya akan ngundang orang ini lagi deh. Gitu. Apa kabar Sela? Jadi sebelumnya Sela tuh sempat sakit ya guys ya. Iya. Gimana keadaannya, sudah sehat? Sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa beraktivitas lagi ya, menyapa Fotiza. Ini pertama kali ya? Iya. Jadi wajar masih agak deg-degan gitu loh. Nah, aku mau ngasih tahu ke Sela nih. Jadi kemarin itu Sela dan Fotizen ya, kita tuh sudah membahas tentang karakter villain atau karakter jahat pada toko. Kita ngulik-ngulik nih. Kamu suka nonton film juga nggak? Aku kebetulan suka nonton film horor. Oh iya, suka nonton film? Horor ya? Horor. Paling suka apa? Mengabdi setan. Yang keberapa tuh? Semua ya suka. Wow, ngikutin berarti? Iya. Wow, oke, seru banget nih Pengabdi Setan yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau menurut kamu lebih serem pertama apa kedua? Kedua. Lebih serem kedua malah? Mm-mm. Oh, kenapa tuh ya? Sebenarnya semuanya serem sih. Mm-mm. Cuma yang lebih thriller yang kedua. Oh, lebih deg-degannya yang kedua. Mm-mm. Oke, nah kalau Sela di sini suka banget nonton film Pengabdi Setan, apakah Fotizen di sini juga suka nih nonton film horor Pengabdi Setan atau film yang lain? Kakak Max nih suka nonton film apa nih kak? Halo kakak Edwina Fedora, selamat bergabung. Jadi nonton voiceover untuk kompro BUMN dan menariskan acara-acara TV. Wow, keren banget kakak Alba. Terima kasih loh kak sudah follow akun kami gitu. Kita cek dulu ya, apakah kawan-kawan kita sudah join ini. Wow, banyak sekali yang join di live-nya Indo Voiceover. Ternyata belum join nih teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama kakak Sela dan penonton-penonton yang ada di sini. Boleh dong penonton Fotizen disebutin nih sukanya nonton film apa? Film horor ya atau film dengan karakter jahatnya? Horor kak, aku sukanya. Suka nonton film apa tuh kak? Horornya horor apa tuh kak? Jangan-jangan sama lagi. Suka Pengabdi Setan juga nggak? Tapi aku juga nonton sih Pengabdi Setan pertama sama kedua. Menurut Mbak lebih serem yang mana? Kayaknya yang kedua juga deh. Lebih intens gitu dia alur ceritanya. Tapi kamu nonton Pengabdi Setan yang dulu nggak? Itu kan film remake juga tuh. Aku yang dulu nggak nonton. Oh, oke. Nontonnya setelah yang sudah di remake ya? Iya.
Ada lain kalau selain Pengabdi Setan? Aku ngikutinnya cuma itu aja sih. Oke. Aku juga sekarang lagi bikin film horor. Oh ya? Tumbal Sekolah. Wow. Kalau dari judulnya sih sepertinya akan bikin kita teriak-teriak ya. Merinding. Iya, bikin kita teriak-teriak merinding nih dari judulnya. Wow, sukses selalu ya kakak untuk penayangan filmnya nantinya. Semua film Suzana. Wow, ya sih. Suzana tuh ngeri banget Itu sih paling memang. ngeri sih. Bahkan karakter Susana itu diem aja dia udah ngeri ya. Diem aja udah bikin merinding bulu kuduk nih. Gitu. Emang karakter Suzana tuh ikonik banget sih. Oke, kita cek lagi nih untuk bintang tamu kita. Bintang tamu kita undang dulu. Sabina, aku suka film horor Thailand. Wow, horor Thailand. Tapi horor Thailand tuh emang ngeri sih kak. Mampir ya di YouTube aku. Siap-siap kak, nanti akan kita kepo-kepoin. Apakah ada kendala nih untuk bintang tamu kita? Bedanya nanti kita akan mengundang kakak-kakak SE juga ya, soal engineer dari Indo Voiceover supaya bisa sharing-sharing bareng gitu. Sudah bergabung ternyata. Oke, mari kita undang. 1, 2, 3. Udah tadi aku undang. Nah, ini sudah lagi. Coba kita terima. Oke. Apakah sudah masuk nih KKSE? Oke. Wait ya, aku undang lagi ya, Kak. Aku undang lagi. Apakah sudah masuk nih? Boleh diinfokan nih KKSE. Yes. Halo. Emang biasanya suka gitu dulu mereka. Mana yang satu? Mana? Ini sulap ya? Sulap. Jadi yang rekan saya ini lagi OTW dari Solo ya. Wow, OTW dari Solo. Jauh Udah sekali, deket, kok, Kak. udah deket. Oke, Paling bentar lagi nyampe kok. oke. OTW dari Solo ya. Ya. Ayo udah di Rela-rela parkiran kasih. ini. Udah nyampe, Oh, udah nyampe. udah. Astaga. Mana? Gak sabar loh. Dari Solo. Halo. Maaf, telat. Macet tadi. Oke. Bisa dipahami, Kak. Bisa dipahami. Karena kan Mas Ani OTW-nya tadi siang ya? Baru aja, cuma tadi ada kendala ini ya, macet dikit lah tadi. Jadi, Oke. Siap, terima kasih Mas Anin atas waktunya ya jauh-jauh datang dari Solo gitu kan. Untuk ngobrol-ngobrol lagi sama kita. Udah terima kasih. udah ya? Oke, terima kasih, Ken. Terima kasih. Kepotong nggak? Oke Mas Anin, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin nih Mas. Boleh. Kemarin kan kita sudah membahas tentang karakter villain kan, atau tokoh jahat pada filmnya. Nah. Sekarang kita akan mengulik dialognya nih Mas. Karena kan kalau suatu karakter pada film kan tentu akan dipengaruhi oleh dialognya mereka kan. Betul. Gitu. Pasti kan beberapa karakter tuh ada kalimat-kalimat ikonik nih Mas. Kalimat ikonik yang masih kita ingat-ingat terus nih sampai sekarang seperti itu. Nah kalau dari Mas Anin dan Kak Dian, kira-kira apa nih tokoh film favorit dan karakter dialog-dialog ikoniknya? Dan kenapa tuh kok bisa suka? Kalau untuk dialog favorit ya, tapi harus villain ya? Harus villain apa enggak?
Iya. Spilin. Oke, mungkin ada ini nih si eh, Yayan Ruhian Aha. di film The Raid, dia sebagai Mad Dog gitu. Mm-mm. Nah itu tuh ada kata-kata yang unik pas bagian berantem sama Joe Taslim tuh ya. Part itu yang dia nggak usah pakai senjata, nggak ada gregetnya. Nah itu tuh kata-kata itu tuh, nggak ada gregetnya itu yang jadi ikonik banget lah Hmm. sebagai sosok Dog itu. Jadi zaman dulu setelah itu viral apa-apa tuh Mad Dog tuh pasti dibuat meme-nya dan sebagainya tuh nggak ada gregetnya dan sebagainya kayak gitulah, kurang greget dan sebagainya. Makanya ikonik banget. Wih sih itu ya. Kalau Kak Bian Kalau aku sih apa ya? Banyak sih sebenarnya. Apa tuh? Sebutin semuanya. parah banget. Enggak, itu kan tokoh favoritku sebenarnya, itu bukan. Itu toko favorit anak kan? Nenekku, ya, bukan. Siapa tahu nenekmu punya tokoh favorit banyak, Kabian. Oh, nenekku kebetulan tokoh favoritnya itu Tuan Crab. Tuan Crab. Masih nonton ya? Masih. Itu kan temennya Sandy. Kan Nyonya Paf. Nenekku tuh temennya Nyonya Paf. Oh, oke. Terus? Udah. Jadi karakter Oh, favorit. karakter favoritnya. Belum dijawab loh. Saya aja sampai shock loh melihat tingkah kalian nih. Karakter favorit. Kalau di Indo sih sebenarnya aku kurang ya. Kalau di Indo villain gitu. Cuman kalau di luar tuh ada satu tahu nonton ini nggak Harry Potter. Nonton, saya nonton nggak? Nah, Oh, oke. Apa tuh karakternya? villain utamanya di situ ya si Voldemort. Ya. Voldemort. Itu tuh ya musuh dari semuanya lah di situ tuh. Nah, kata-kata Voldemort. Nah, kata-katanya tuh aku lupa lengkapnya gimana. Lengkapnya gimana tuh aku lupa. Cuman intinya tuh dia aku akan membunuhmu Harry gitu lah. Oke. Oh ini versi dubbing ya? Udah versi dubbing. Nah, tapi itu bahasa Inggris. Oke. I will kill you Harry ya. Gitu lah. Intinya tuh kata mana aku lupa gimana tuh kata-katanya. Sama satu lagi abrakadabra ada gitu. Apa kan ada? Habis dia ngomong itu abrakadabra. Oke. Itu. Kak Gaby gimana sama Kak Sela? Kalau aku untuk karakter villain Indonesia mungkin ini sih Badarawi di kakak desa penari gitu. Yang kata-katanya seperti ini. Neng kene ayon dulu gitu. Kenapa Kabian? Kata-katanya apa yang ikonik? Neng kene ayon dulu gitu. Oke. Yang artinya Kak Gibi. Oh iya ya, yang artinya adalah di sini aja ya, nak gitu. Teman bukan yang sebagai orang baik gitu. Mungkin kalau dari kalimatnya kan, ini kayaknya baik nih tokonya, tapi sebenarnya enggak. Dengan karakter suara dia yang lirih gitu kan ya, bisik-bisik gitu, itu bisa bikin takut yang nonton. Itu sebenarnya kalau di kehidupan nyata juga hampir ada yang mirip kayak gitu ya Kak Gap ya. Apa tuh? Ini om-om biasanya sini aja deh. Itu iya sih. Itu takut tuh, juga serem loh. Takut ya. Aku kalau digituin juga takut sih. Om ganjen gitu kan ya. Kalau salah apa? Ada nggak? Lah, Oh, atau belum ini kali ya. Belum terpikirkan. Nah, tadi kan Sela bilangnya tuh sukanya film ini, Mas. Apa tuh tadi? Pengabdi Setan, pertama dan kedua. oh, ya.
Berarti villainnya ibu ya? Yes, filmnya Ibu. Tapi kata Sela lebih serem yang kedua. Aku juga sih. Udah pada nonton belum? Udah, Belum. aku sih udah. Aku belum. Masa Nonton masalahnya ya. tuh ianya mencurigakan. Belum. Ya masa aku nonton itu. Udah, aku udah nonton Sendiri. itu. Bagus itu. Yang dulu kan? Hmm? Yang dulu kan, zaman dulu kan. Enggak, yang kedua. Iya, Tapi iya. setahu aku sih ibu kan dia tidak punya dialog ya? Bener gak sih? Dia yang kedua itu ada mas cuman satu atau dua dialog doang ya. Yang ini sisirin rambut ibu ya Ton gitu. Oh, ada ya? Ada, cuma memang kayaknya itu aja. Karena kan memang karakter ibu kan dibuat tidak banyak dialog dari yang pertama juga Ya, betul, betul. gitu. Tapi yang kedua tuh ada satu atau dua gitu kalau nggak salah. Oh, oke. Gitu. Nah, Oke. kalau tadi kan Mas Anin, Bian, dan aku juga sudah menyebutkan nih dialog-dialog ikoniknya. Kira-kira apa yang membuat dialog tersebut diucapkan tuh menjadi serem? Atau apakah dari intonasinya bikin serem atau visualnya juga udah bikin serem gitu? Oke, kalau dari aku mungkin kalau misalnya kita nonton filmnya langsung atau melihat secara visualnya pasti bentukannya serem. Itu sudah jelas. Nah, cuma kalau misalnya kita mau ngomongin dari sisi voice over atau kita hanya dengar dari suaranya aja gitu, ininya sih kayak karakter suaranya dan intonasi itu yang lebih utama ya. Bisa memperlihatkan kalau dia itu sebenarnya sosok yang jahat gitu. Jadi bisa dibuat, kita ambil contoh lah, misalnya kita buat suaranya itu berat, ada serak-seraknya, terus ada sedikit tertawa psikonya gitu mungkin ya. Nah itu kita dengar aja tuh kan sudah, wah ini pasti orang jahat nih, ini villainnya dia nih gitu lah. Sebelum kita lebih fokus pada apa namanya dialognya ya, pada skripnya gitu. Kecuali kalau misalnya kita memang sudah tahu skripnya, dia bakal ngomong apa, itu kan udah ketahuan nih. Oh dia ngomong jahat nih gitu loh. Cuma kalau misalnya tahu skripnya dan sebagainya ya itu sih kalau aku tadi. Oke. Kalau Kak Bian? Kurang lebih sama karena si Voldemort itu kalau secara suara dia tuh sebenarnya kayak kakek-kakek pada umumnya gitu loh, kayak serak-serak gitu. Cuman Sebenarnya nggak jahat dong. iya tapi kan sifatnya jahat. Kalau Cuma suaranya visualnya begitu, aja ya. karena pembentukan jahatnya itu di sifatnya dia sebenarnya. Kalau suara sebenarnya kayak kakek-kakek biasa, cuman dia kayak dari suaranya itu kedengeran banget kalau ada hasrat membunuh gitu loh. Jadi ya, cuman overall sebenarnya kayak suara kakek-kakek biasa si Voldemort gitu. Ya, kalau dari aku sih sama juga ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman semua di sini pernah lihat film KKN Desa Penari yang jadi Badaro itu kan cantik ya. Maksudnya walaupun dia siluman ular juga sih sebenarnya. Cuma kalau waktu dia belum menjadi ular kan dia adalah sosok penari yang cantik gitu, paripurna itu, anggun dan segala macam. Tapi di balik visualnya seperti itu, tapi ternyata dia bisa menciptakan karakter suara yang justru kebalikan dari visualnya gitu. Visualnya cantik tapi karakter suaranya tuh walaupun lirih gitu, tapi lirih, tegas dan tajam, nusuk gitu, bikin merinding gitu. Seperti itu. Oh, udah merinding ini. Merinding. Disco. Ada yang bertanya emang Gimana? Kita mau bacain komentar netizen dulu. Ya, ini ada yang bertanya nih dari Kak Deri. Emang ada ya villain soft spoken? Ada nggak tuh Mas? Kalau villain soft spoken sih Banyak. banyak sebenarnya. Kayak sekarang ya. Sebenarnya kalau misalnya mau
mau ke film-film gitu pun yang kayak orang-orang psikopat yang dia memang pembunuh bayaran berdarah dingin kayak gitu kan pasti Itu ngomongnya malah soft. soft spoken banget Ya, betul. bukan yang terus menggebu-gebu dengan intonasi marah-marah gitu kan enggak. Jadi banyak sih, ada sih kalau film-film yang kayak gitu. Oke. Kalau menurut Mas Hani dan Kak Bian sendiri nih, lebih masuk gitu atau lebih menusuk dengan film yang suaranya marah-marah atau yang soft spoken seperti ini, Mas? Kalau aku pribadi sih yang soft spoken ya. Hmm, Juga. Ya. Nah, yang soft spoken sih dia lebih lebih apa namanya bikin penasaran pertama, terus hmm, biasanya kata-katanya lebih nyelekit, lebih nusuk. Tajam. Mhm. Biasanya ya kalau sih. yang soft spoken tuh biasanya malah bikin merindingnya tuh di situ. Ya. Betul. Betul-betul. Nah, tapi sekarang karakter villain itu juga macam-macam nih, Mas. Kan ada karakter villain atau tokoh jahat itu yang mana dalam satu film dia itu misalnya toxic lah. Jadi dia bisa dicap sebagai tokoh yang jahat. Terus ada yang mungkin jadi hantu atau jadi siluman gitu. Jadi mungkin dari perbedaan karakter-karakternya kan bisa menghasilkan jenis suara yang berbeda-beda pula juga kan. Ya. Aku tuh ini sempat lihat di cuplikan-cuplikan aja sih, short-short gitu. Namanya kalau misalnya penonton atau Mas Hani dan Bian pernah lihat itu filmnya Story of Kale, Mas. Story of Kale. Oh, tahu. Belum pernah Story of nonton. Kale. Belum. Emang ada filmnya? Yang ini yang meraninnya tuh Auriela sama siapa? Arya Saloka. Oh, Indonesia kan? Indonesia. Indonesia, Oh. Indonesia, Story of Kale. Ardito kan? Tapi Ardito main cuman dia sebagai karakter yang baik kayak atau di Story of Kali 2 aku lupa. Nah, waktu itu aku nonton itu kan, terus si karakter Arya Saloka ini tuh dia sebagai toxic sebagai pacar gitu. Jadi si cewek ini kan terjebak di toxic relationship. Nah, untuk pernah ada satu scene, satu adegan gitu, si Arya Saloka itu marah-marah nih dengan kalimat, "Gak usah nangis" gitu. "Gak usah nangis, kamu salah, kamu kenapa nangis?" Kayak gitu. Jadi lebih kemarah-marah yang sangat meluapkan emosinya gitu. Itu kan berarti dia lebih yang menunjukkan rasa emosionalnya kan berarti. Yes, betul, menunjukkan rasa emosional. Makanya dia kan ngegas banget tuh di dialog seperti itu. Tuh, ngegas banget, marah banget. Nah, tapi kalau misalnya kata-kata itu tuh dibikin ngomongnya lebih soft spoken tuh apakah kesan dan hasilnya akan sama, Mas? Kalau misalnya kayak gitu sih tergantung ininya ya, tergantung pembawaan, tergantung karakternya dan juga scene-nya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi lah kita ambil contoh si Voldemort tuh ngomong, "Aku akan membunuhmu Harry," gitu kan. Kalau misalnya kita jadiin soft spoken kan berarti "Aku akan membunuhmu Harry," gitu. Ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita hanya sebagai pendengar ya, kita nggak ngeliat visual lah ya, kita nggak ngeliat visual. Kalau kita ngeliat visual itu sebenarnya susah buat bedainnya. Ya. Buat bedainnya. Cuma kalau misalnya kita mendengarkan dialognya itu dari agak jauh, misalnya dia sudah ada panjang ya, sebelumnya kayak gitu, nanti bakal ketahuan sendiri kok dari situ. Baru kita di situ bisa membedakan. Cuma kalau misalnya kayak tadi satu kalimat doang yang kita bacain, kayak tadi aku contohin itu susah sih buat bedainnya karena emosinya kalau di soft spoken kan nggak ada. Nah itu jadi kan kita masih ngawang-ngawang ini sebenarnya dia tuh lagi marah atau seneng atau apa gitu loh. Karena ngeliat aja gitu. Ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya lebih kalau yang lebih bagus ya kalau menurutku sih soft spoken tapi bisa mainin intonasinya. Ya. Nah, jadi bukan yang model soft spoken terus habis itu ngomongnya cuma datar aja.
datar, muka tanpa ekspresi gitu loh misalnya. Betul. Itu sih. Yes. Betul, setuju. Nah, ada komen dari Kak Kim Sabe. Wah, seru juga kayaknya filmnya, rekomen berarti Kak. Ya, mungkin film-film yang tadi Mas Anin, Bian, aku atau Cela sebutkan itu mungkin bisa ditonton juga Futizen gitu kalau penasaran sama film-filmnya. Nanti kan dari film-film tersebut bisa dengerin juga nih karakter suaranya seperti apa. Nah, itu bisa dijadiin rekomen juga. Siapa tahu nanti teman-teman di sini bisa belajar dari situ. Tuh, menciptakan karakter suara yang seperti apa nih cocoknya untuk saya karakter yang gini, suaranya seperti ini. Gitu. Halo Kakak Chandra, sore Kak Gibi. Halo, sore juga Kakak Chandra. Wow, Kakak Chandra akhirnya nggak telat lagi ya. Kayaknya kemarin Kakak Chandra tuh sempat telat nggak sih Kak masuknya? Akhirnya nggak telat lagi. Halo, iya, hari ini aku live-nya sama Kak Sela. Keluar masuk lagi di jalan. Lagi di mana tuh kamu? OTW pulang Kak? Hati-hati di jalan, Kak Chandra. Hati-hati di jalan. Nyambung tuh, nyambung. Cocok nggak? Betul. Terus aku juga tuh pernah nonton film Sri Asih gitu. Ini berarti action gitu kan, karena superhero versi Indonesia. Tapi Nah, kenapa Mas Ari pasti belum nonton kan? belum. Biar Tapi udah main nonton. Pevita kan? Kenapa? Yang main Pevita Pierce kan? Kau tahu? Iyalah, kalau Pevitanya kan aku ngefans. Oh, nonton lah kalau ngefans harusnya. Itu di film Sri Asih itu kan pasti kalau superhero ada lawan dan ada musuhnya kan, Mas. Nah, musuhnya itu yang meranin itu Reza Rahardian. Oke. Nah, tapi karakter Reza Rahardian tuh dibuatnya nggak yang terlalu marah-marah menggebu-gebu gitu. Justru ya itu tadi sosok misterius awalnya Reza Rahardian ini. Jadi dengan karakter yang misterius dia bisa menciptakan suara yang mungkin bisa dibilang tenang tapi menghanyutkan gitu. Ada kalimat dia bentar. Kalimat dia yang Reza Rahardian seperti ini. Saya adalah orang-orang di balik ini semua. Nah, gitu. Dia ngomong kayak gitu aja tuh, wah, ngeselin banget Mas. Ngeselin banget dia ngomong kayak gitu. Padahal mungkin cara ngomongnya ya bisa dibilang tenang gitu kan ya, nggak yang ngegas atau menggebu-gebu banget gitu. Tapi kita yang melihat dan mendengar dan merasakannya tuh ngeselin banget. Gitu. Berarti cuma dengar dari suaranya si Reza Rahardian itu aja udah ngeselin gitu ya ibaratnya ya? Ya, betul. Nah itu kalau misalnya menurut Kak Gebi, kenapa sih dia itu bisa cuma ngomong gitu aja ngeselin tuh karena apa? Karena faktor apa? Mungkin karena itu tadi intonasi, terus ada yang ditekanin juga kalimat dari kalimat itu. Mungkin saya adalah orang-orang. Nah, itu kan mungkin dari penekanan kalimat tersebut tuh bisa menciptakan suatu elemen suara yang bikin kita kesel juga. Dan dia mempermainkan kontrol emosinya, terus intonasinya, terus dalam kalimat itu juga mungkin ada yang di-highlight sama dia. Ya, oke. Tapi kalau misalnya menurut Kak Gebi sendiri, antara villain sama karakter orang baik, itu tuh kalau misalnya dengar aja tuh gampangan mana? Misalnya kita ambil contoh kalau untuk contoh yang orang baik, coba ya, itu bukan orang baik juga sih yang tadi dalam pikiranku itu sebenarnya ADC 2 yang yang kata-kata paling ikoniknya apa? Rangga, yang kamu lakukan padamu jahat. Nah itu kan sebenarnya dia emosi ya di situ ya. Iya kan, kita dari caranya dia ngomong aja kita bisa dengar kalau itu tuh emosi gitu. Tapi bukan villain. Itu bukan villain. Dia bukan villain. Nah kalau menurut Kak Gebi lebih susah mana nih? Yang susah seperti itu atau dia harus
dia sebagai villain tapi ngomongnya harus soft spoken gitu kah? Lebih susah yang mana? Kalau aku villain soft spoken sih mas. Karena kalau villain soft spoken ya itu tadi semua harus dikontrol kan. Hmm. Permainan emosinya harus dikontrol supaya nggak terlalu meledak banget gitu. Itu menurutku lebih susah. Kayak ngomong yang pelan, lirih gitu. Tapi nusuk. Nah, itu menciptakan itunya kan susah. Takutnya tidak terdeliver dengan baik tuh. Ya. Itu kalau menurut aku susah. Kalau menurut kalian, Mas Anis? Kalau aku sih semuanya susah sebenarnya. Betul. Semuanya itu dia punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Jadi kalau kita bilang lebih susah mana ya semuanya susah. Nah, Cuma ada yang nganggap yang susah yang ini, tapi yang orang lain nganggapnya oh ini lebih susah gitu. Beda-beda juga orang. Ya, ya itu sering-sering berlatih aja sih kayak gitu mah Kak Gibi. Itu sih. Mungkin kalau misalnya memang ada voice over talent yang dia spesialis atau sukanya itu dubbing dan sebagainya gitu, dia lebih nyaman atau lebih senang memerankan sebagai karakter jahat, pasti kan dia lebih ngulik suara-suara untuk karakter jahat gitu kan. Ya. Nah, berarti pasti dia nanti akan ngomong, oh lebih gampangan karakter jahat daripada yang jadi karakter baik. Nah, pasti kan kayak gitu. Ini tergantung, nah tergantung ininya aja sih, pribadinya masing-masing sih. Gitu. Ya. Betul, setuju. Senyamannya berarti ya, maksudnya terbiasa memerankannya sebagai apa. Kalau dari Fotizen apakah sama nih pendapatnya atau punya pendapat sendiri gitu atau punya cerita sendiri bisa sharing-sharing banget. Kak Ruli banget tuh malah nyaman karakter jahat. Iya, kemarin juga ini ya Kak Ruli komen di live juga ya. Oh ini Kak Ruli absen nggak hari ini? Wah, sepertinya Kak Ruli sedang tidak bisa join live nih kayaknya. Soalnya dari daftar list nggak tuh. Belum ada di sini Kak Ruli. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana? Gimana masanya dulu apa kita sweet nih? Lagi dulu deh. Masanya. Yes, ladies first. Oh. Tapi ada yang bertanya nih, Mas. Kita jawab dari Fotizen dulu. Susah kalau nggak marah-marah meledak, Kak. Nah, berarti dari menurut Kakak Dery itu susahnya yang tadi mungkin ya, yang nggak terlalu emosional. Gitu. Ya, maksudnya kalau dia dapat peran yang harus marah-marah atau sebagai villain kan lebih enak untuk meledak gitu loh. Woi kamu, nah, itu lebih enak kalau menurut Kak Dery nih. Ya, betul. Kalau Sheila sendiri, kamu kalau nonton film nih, misalkan setiap karakter ada yang marah-marah meledak tadi sama yang mungkin tenang menghanyutkan, kamu lebih ke bawah emosi yang mana? Yang tenang tapi menghanyutkan, yang tenang tapi menghanyutkan ya. Mungkin kalau marah-marah meledak udah ini kali ya, udah sering didengar atau sering ditonton kali ya. Kalau misalnya marah, berarti mungkin maksudnya harus meledak banget gitu. Padahal kan bisa dilakukan dengan cara yang lain gitu. Betul. Yang tenang menghanyutkan itu emang lebih serem sih sebenarnya. Dia kelihatannya aja antang kelihatannya itu, tapi kata-katanya biasanya lebih menyakitkan gitu loh. Ya, betul. Jadi pencinta horor Thailand diam lebih ngeri tuh kata Kak Kim Sabe. Ya kalau horor Thailand mah orang diem aja cuma senyum gitu, serem. Senyumnya tapi senyum yang ini ya sambil melotot gitu ya. Enggak, senyum Pepsodent. senyum ini apa namanya, tahu nggak kalau misalnya yang orang cuma diem doang tanpa ekspresi terus tahu dia senyum sendiri kayak gitu deh. Coba tuh Kak Bian tuh praktekin, coba Kak Bian tuh. Senyum ini lah, senyum psycho lah, tahu kan? Ya.
Tahu. Psikopat tuh kalau misalnya penjahatnya senyum tuh gimana sih? Itu loh. Ngapain gitu? Kalau kamu lucu. Ah, Iya. Dipuji lucu, cie. Langsung. Nah, ada balasan lagi nih dari Kak Dery. Nah, itu Kak pernah dapat skrip sinis. Susah banget, revisi terus katanya. Iya, sinis tuh berarti kan lebih ke yang ini ya, agak soft spoken ya, tenang menghanyutkan itu ya. Bisa masuk ke situ sih. Kalau sinis kan lebih ke nyinyir nggak sih? Iya, Nyinyir, kayak itu yang jago kayak gitu biasanya emak-emak tuh. enggak dong. Enggak semua. mama yang lagi nyinyirin gitu Emak ya. lagi rumpi itu kan, itu malah pendalaman materinya tuh dapat di situ. Iya sih Mas, kalau mama lagi gibah gitu kan, udah ngomongnya cepet dia. Loh, kita bisa belajar dari situ loh sebenarnya. Iya sih, Sebagai voiceover talent tuh kita bisa belajar dari mana aja gitu loh. betul. Melihat kayak emak-emak kayak gitu, kumpulan mama kayak gitu yang lagi ngerumpi apalagi ngibahin orang gitu. Nah, itu kita bisa belajar dari situ tuh. Oh ya. Yes, ikonik banget kayak itu loh nah, rocos terus. Itu Gaby udah ada potensi-potensi tuh kan. Hati-hati besok menjadi istrinya Kak Gebi ya. Ya, kok istrinya Jadi suaminya Kak Gebi ya benar. sama Ya. aku masih normal Mas Anin. Apa? Aku masih normal tadi Mas Anin salah sebut yang jadi istrinya Gaby. Iya. Iya. Kan udah saya revisi ya tadi ya. Ya, harus direvisi nih biar orang-orang tidak salah paham. Jadi kamu di sini mau nyari jodoh sekalian gitu? Enggak, astagfirullah. Cuma kan tadi Mas Anin bilang yang jadi istri Gaby dikira aku ini. Nggak apa-apa. Siapa tahu kalau misalnya emang ada penonton kita yang tertarik sama Kak Gebi ya, boleh deh langsung Astagfirullah. in the voiceover. Malah ada penyaksian jodoh Nah, ini. ini kan kenapa in the voiceover? Nanti itu saya tanya di situ ya, biodatanya Kak Gebi seperti apa? Parah. Dari Kak Dery nih, apakah aku harus gabung ke circle emak-emak? Bolehkah dicoba gitu? Wajib. Boleh. Nanti seru pasti. Ini kemarin semalam Kak Bian nih baru gabung circle mama. Oh ya? Gimana Kak Bian? Kesan dan pesannya? Seru asik kok, asik. Ikut ngerumpi juga nggak? Mamanya tuh open minded sih rata-rata. Asik kok. Oke. Namanya open minded. Bagus. Oke. Ada lagi nih dari Kak Max. Kalau dapat job-job dubbing gitu biasanya di mana ya Kak? Kalau job-job dubbing itu mungkin nanti Kakak bisa cari di Instagram gitu kan, sekarang banyak banget Instagram nanti bisa cari lewat hashtag juga Kak. Itu misalnya dubbing atau voice over dan lain sebagainya. Nah sekarang juga ada platform, boleh disebut nggak ya ini? Sebut aja kan, boleh kah? Soalnya platform itu sering nyari-nyari juga Mas. Jangan sebut merek dong, jangan sebut merek. Oke. Jadi udah pokoknya udah depannya T gitu kan. Dia tuh sering cari-cari juga Kak. Misalnya aku lagi butuh nih voice over atau dubbing gitu. Itu juga bisa. Atau di aplikasi logo biru itu juga bisa. Logo biru. Ya, Facebook itu juga biasanya banyak yang Sama ya. Sama kalau minta apa? Iya sih. yang cari-cari gitu itu banyak gitu. Sekarang media-media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk mencari-cari job dubbing atau voice over. Seperti itu. Ya. Ya itu kalau misalnya pertanyaan dari Kak Edwin Fedora itu nyarinya di mana?
Yang mana nih Gaby cari jodoh? Nih, Itu yang mana? nyarinya Yang ini Gaby cari jodoh. Ya, mm betul. Nyarinya nggak tahu ya. Jujur saya tidak tahu. Tuh, dibantu juga tuh sama Kak Dery di komunitas Facebook. Banyak Kak open job VO gitu ya. Tuh, Ya. biasanya ada juga. Tuh. Jadi bisa cari di situ. Sosial media atau komunitas-komunitas Facebook seperti saran dari Kak Dery. Nah, itu boleh dicoba Kak. Ngomongin komunitas tuh kita punya komunitas nggak Kak Gap? Enggak. Oh nggak punya ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Ani sudah menanyakan. Iya. Soalnya aku penasaran Kak Gap. Iya, nggak apa-apa. Penasaran tuh Iya. emang harus ditanyakan sih. Ah, gitu. Tadi Mas Ani mau tanya apa ya? Kayaknya tadi Mas Ani mau tanya ke aku deh. Oh ya, oke kita ini ya apa namanya masih bahas tentang karakter suara tadi Kak Gap. Yang mau aku tanyain itu tadi ke Kak Gebi, kalau menurut Kak Gebi itu eh, biasanya kita dubbing untuk karakter villain dengan karakter yang berat atau maupun soft spoken ya, itu dia cocoknya kalau untuk voice over itu masuknya ke apa? Ke Kalau company, kita ke company profile kah atau apakah gitu dengan karakter suara villain? dengan karakter suara villain ya, baik itu yang Ya, berat maupun soft spoken. ya. Kayaknya kalau berat itu mungkin nanti bisa ke company profile atau yang corporate, yang formal-formal seperti itu. Hmm. Itu bisa, karena kan biasanya kalau corporate kan butuh suara yang berat gitu. Mungkin itu bisa dicoba gitu. Beribawa, nah kayak gitu bisa. Terus kalau suara-suara soft spoken sih mungkin yang ringan-ringan gitu bisa dia casual, narasi itu juga bisa. Casual. Kalau casual itu eh masukkah tuh Kak Gebi untuk soft spoken dengan villain gitu, dengan karakter villain gitu? Hmm, menurut aku sih bisa-bisa aja ya Mas ya. Hmm. Mungkin nanti juga bisa disesuaikan, bisa di apa namanya lihat dari skripnya juga kali ya. Itu Oh, ya oke oke oke. seperti Nah, itu. tapi kalau misalnya soft spokennya villain itu apakah ada yang ceria? So, spokennya villain ada yang ceria. Ada nggak? Hmm, Benar Kak Gep? ada sih Mas ceria tapi dia mungkin jatuhnya lebih ke ceria psycho mungkin ya. Ya Kan ada ya juga ya. tuh dibikin seperti itu. Ya, masuk masuk. Ceria tapi tetap dark gitu. Ya, Ya mungkin kayak karakter-karakter ini kalau di luar negeri mungkin gampangannya karakter Joker kali ya. Atau hmm, ya dia villain, ngomongnya juga tenang, tapi kan dia penuh dengan keceriaan karena dia seorang badut ya gitu ya. Gitu sih. betul. Kayak Harley Quinn. Harley Quinn tuh villain bukan ya? Villain. Villain ya. Nah itu dia kan juga ceria tuh ya karakter suaranya. Betul betul ya, mudah-mudah kayak gitu lah. Bisa Seperti masuk. itu. Hmm. Bener juga, aku baru nyadar kalau villain nggak selalu meledak-meledak. Yes, Nah, villain sekarang tidak selalu meledak-meledak. villain yang sekarang tuh kayak apa? Iya, maksudnya kan banyak tadi ya villainnya bisa yang meledak-meledak atau yang soft spoken atau yang ceria tapi ternyata dia psycho gitu. Oh, itu Gitu. berarti sekarang aja. Dulu-dulu enggak. Dulu, dulu aku kurang tahu ya. Kalau menurut Mas Arin dulu gimana? Apakah sama gitu juga atau Apanya ya? itu karakter villainnya? Oh, kalau dulu sih aku belum lahir ya, jadi nggak tahu
Mohon Emang maaf. lahirnya kapan? Eh? Emang lahirnya kapan? Kok dulu belum lahir? 2006. Mas, yang jujur lah. Ya udah nggak usah dibahas di sini sih. Iya, ya. Gitu. Kalau dulu aku kurang begitu mengikuti ya Oh, oke. Kalau perkembangan film. karakter jahat zamannya Kak Gaby kecil tuh siapa? Yang masih teringat sampai sekarang? Karakter Zaman kecil ya. karakter jahat di zamanku ya. Hmm. Paling aku nontonnya kayak penyihir-penyihir gitu, Mas. Oh, penyiar-penyiar di Ya, film sendiri. Barbie ya, Barbie biasanya. Barbie. Ya, itu aku nontonnya itu penyihir-penyihir yang suaranya ngeri. Coba Gitu-gitu. contohin, coba Ayo contohin. dah, orang udah dicontohin. Sudah dicontohin. Nah, ini dari Kak Edwina Federa nih, Pennywise. Lucu dan riang gembira ngomongnya. Lucu dan riang gembira tapi dia jahat. Jahat. Gimana Mas tuh? Contoh lucu riang gembira tapi jahat. Contohnya ya kayak si Pennywise itu. Emang nggak bisa dicontohin ya? Nggak bisa, itu yang bisa cuma si Pennywise doang. Susah loh tuh. Oh, gitu. Empat. Enggak Iya, dua mulutnya gini. gede ya. Oh. Mulutnya gede. Nah, nih kalau dari Kak Max nih kalimat favoritku Bang Bokir. Susana. Nah, itu ya. Aduh. Susana. Bang Bokir gitu. Sama sate berarti ya, sate 200 tusuk. Terus 200 tusuk nggak bisa lebih dari 200 tusuk. Itu adanya pas penjualnya bawa cuma 200 itu. Sebenarnya dia minta tuh 250 waktu itu. Oh gitu. Iya. Rugi dong yang ini. Oh ya. Bisa nego gitu ya? Ya gimana penjualnya adanya 200. Betul, tidak usah memaksakan gitu kan. Iya. Oke, Mas Ani nih Allah seru banget pembahasan kita tadi ya Sela ya. Sampai Sela juga ngakak ya tadi ada Mas Ani di bagian tertentu gitu. Nah, Kok kayak aku sih? Aku ngapain? nggak apa-apa. Nah, karena kan ternyata sudah lama juga kita ngobrol-ngobrol di live ini kan ya, tidak terasa gitu. Berarti kan sudah saatnya gitu kita harus menutup pembahasan di live sore hari ini. Tapi sebelum aku tutup, aku mau menginfokan nih kepada teman-teman semuanya, kalau Indo Voiceover itu ada kelas online. Jadi nih, karena dari pembahasan kita ini mungkin netizen itu tertarik untuk lebih belajar tentang voiceover ataupun dubbing gitu. Mungkin penasaran gimana sih cara menciptakan suara villain yang baik ataupun suara karakter baik tapi dengan nada suara yang berbeda. Nah, itu bisa dipelajari di kelas online in the Voiceover Academy nih, teman-teman. Kita ada paket kelasnya, kita ada durasi paket juga untuk 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, setiap masing-masing durasi paket kelas itu kita menyediakan 12 materi. Jadi semuanya lengkap bisa kalian pelajari mulai dari voice basic. Bahkan kita juga ada materi tentang editing gitu. Kita ada materi tentang audio. Semuanya bisa dipelajari di kelas online-nya Indo Voiceover Academy gitu. Bisa berlangganan. Nanti dipilih aja nih sesuai sama kebutuhan. Mau yang 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nanti kalau sudah habis bisa beli lagi. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman kalau Mas, Enggak dapat lagi tadi 1. ya Allah. Terus teman-teman kalau mau mencoba keberuntungan gitu bisa mendaftar menjadi talent di Indo Voiceover. Caranya itu gampang banget. Nanti teman-teman tinggal ketik aja indovoiceover.com di bagian sign up itu tinggal klik
Terus isi aja itu tadi diri kalian, terus kirim sampel suara terbaik kalian. Atau teman-teman juga bisa cek di Instagram Indo Voiceover, di highlight story di bagian register talent. Itu kita sudah siapkan semua tata cara pendaftarannya, sudah lengkap di situ. Bahkan skripnya pun juga bisa kalian akses gitu. Jadi sudah kita sediakan skrip, pilihlah senyaman teman-teman semuanya mau membacakan skrip jenis apa. Ada formal, casual, dan lain sebagainya. Nanti akan kita review dulu oleh tim Indo Voiceover, lolos atau tidaknya nanti akan diinformasikan lewat email seperti itu. Nah, jadi kalau mau belajar ataupun mau mencoba-coba menjadi talent di Indo Voiceover bisa banget. Kalaupun semisal teman-teman belum lolos, jangan bersedih hati karena teman-teman bisa mencobanya berkali-kali. Tapi tetap harus dengan improve ya teman-teman. Kita harus belajar kekurangannya apa di pengiriman sampel yang sebelumnya. Wah asyik, betul, asik banget Kak Chandra. Jangan lupa untuk join kelas online Indo Voiceover Academy atau join jadi talent Indo Voiceover Kak Chandra. Gitu. Kak, ada yang face to face langsung sama mentor nggak? Untuk kelasnya itu sistemnya pre-record kakak. Untuk kelas online Indo Voiceover Academy sistemnya pre-record. Jadi memang belum ada kelas yang offline ataupun face to face gitu. Nah, kita dulu ada workshop, cuman untuk workshop berikutnya nanti akan kita infokan lagi ya. Seperti itu. Kak, kapan Kak workshop Kak? Workshop Kak. Ayo, kapan? Workshop Kak. Boleh ya, nanti kita diskusikan dulu nih sama tim Indo Voiceover. Nanti kalau sudah ada hilalnya bisa kita informasikan. Gitu teman-teman semuanya. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih. Mungkin Sela juga terima kasih banyak Sela sudah join di live kami. Ya beginilah kami kalau live gitu kan ya, sharing-sharing aja bersama teman-teman kita sendiri juga, bersama Mas Anin, bersama Kak Bian gitu kan, saling memberikan pendapat gitu, insight-insight baru. Gitu. Gimana rasanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah gitu. Semoga next kita bisa ikut terus gitu live bersama Indo Voiceover. Terima kasih juga untuk kenapa? Minggu depan Kak, ada apa Kak minggu depan? Oh iya betul. Jadi Sela, Mas Anin, Dian, dan Fotizen, minggu depan kita di hari Kamis ya, tetap di hari Kamis kita akan ada live Zoom. Tentang apa? Masih tentang film. Gitu. Jadi dan Zoom-nya ini bersifat gratis ya teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang mau ikut silahkan pantau terus akun Indo Voiceover atau Indo Voiceover Academy. Nanti Hamin 3 mungkin atau Hamin 2 kita akan share infonya. Jadi supaya tidak ketinggalan Zoom-nya, karena biasanya Zoom-nya tuh rame banget ya Mas ya, pesertanya lebih banyak gitu, puluhan. Pesertanya banyak banget, jadi teman-teman harus mendaftar untuk bisa mendapatkan link pendaftaran dan link Zoom-nya. Gitu. Jadi stay tune terus di akun Indo Voiceover supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih Mas Anin dan kalian sudah lagi-lagi mau ya sharing-sharing bersama kami, sharing-sharing juga ke Fotizen gitu. Dapat insight-insight baru juga. Terima kasih banyak. Sudah jauh-jauh juga datang dari Solo gitu kan. Ya, semoga besok Solo pagi kan Dieng sih. Besok kemana lagi Mas minggu depan? Minggu depan sih rencana mau ke Malang. Oke. Berarti besok kami OTW-nya dari Malang. Iya betul. Aduh, makin jauh ya. Bakso. Nitip berarti aku bakso Malang sama bakwan kawin Mas nitip. Nah, itu dia. Boleh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di live Zoom minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.